Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kompos, kalau kita menyebutkan kata kompos supaya tidak terjadi misunderstanding, salah pemahaman, biasanya masih menyebut kompos itu masih banyak kesalahpahaman, termasuk diri saya. Kompos adalah bahan organik yang sudah terurai matang gitu ya. Jadi kalau kita menyebut kompos itu pokoknya itu entah itu asalnya dari kotoran hewan, dedaunan, rerumputan, limbah dapur, entah itu dari bahan organik apa saja dari hewan maupun tumbuhan yang sudah terurai, itu disebut kompos. Ciri-cirinya yang sudah jadi kompos itu bentuknya, teksturnya. Ini kita coba lihat yang dari kotoran sapi dan sekam. Nih, bentuknya, teksturnya, suhunya, kemudian aromanya sudah seperti tanah. Ini adalah kotoran sapi plus sekam yang kita aduk rata, kemudian kita siram rutin. Jadi selalu dilembabkan, selalu dibasahkan. Jadi sekali lagi, kalau kita sebut kompos adalah bahan organik yang baunya, teksturnya, bentuknya, suhunya itu sudah seperti tanah. Jadi tidak ada pemahaman bahwa kompos itu yang setengah jadi, atau kompos itu yang baru dibikin, atau kompos itu yang kotoran sapi yang diambil dari kandang yang sudah lama, bahwa kompos itu adalah kotoran ayam yang dibiarkan lama, bahwa kompos itu adalah limbah-limbah dedaunan yang dibiarkan lama. Jadi kalau itu semua yang barusan disebutkan itu biasanya belum matang beneran, belum jadi kompos, masih dalam proses, mungkin yang ada yang 50%, 70%, 90% gitu ya. Tetapi ketika kita sebut itu kompos, maka adalah yang seperti ini, yang sudah benar-benar matang, yang suhunya, teksturnya, baunya, aromanya, bentuknya itu sudah seperti tanah. Itu seperti itu. Nah, itu supaya kita tidak misunderstanding lagi. Kadang iya, kita kan setiap kali menyebut kompos, jadi mungkin teman-teman komplainnya gini, saya tanam pakai kompos, kemudian tumbuh bagus. Jadi kemudian terus teman-teman ikut nanam juga pakai kompos, tetapi tumbuhnya nggak bagus. Apa ini? Ini dekat. Ini dekat kok. Takut kameramennya takut sama ini. Kameramennya takut sama ini. Oh, ini buat makan endel. Nah, itu tadi adalah salah satu pasukan yang membuat bahan organik kita yang sedang diproses itu cepat menjadi kompos matang. Itu salah satu pasukannya. Kemudian di dalam sini juga ada cacing mestinya. Ini sudah dingin, sudah remah, tidak keras, dan mudah hancur. Jadi ketika kita menyebutkan misalnya cara membuat membuat media tanam, 1 tanah, 2 kompos, 3 sekam. Nah, ketika kita menyebut kompos, maka pemahaman kita harus menuju ke sesuatu atau bahan organik yang sudah seperti tanah. Baunya, bentuknya, teksturnya, suhunya. Itu kita ulang terus supaya nanti ketika membuat media tanam atau memupuk tanaman menggunakan kompos, benar-benar kompos yang digunakan sehingga hasil tanamannya maksimal. Kameramen kesandung-sandung. Itu tadi kompos yang dari kotoran sapi. Ini ada yang di dalam karung, kita coba buka. Ini sekamnya masih ada yang belum
terurai. Ini ada yang bentuk skam masih. Kalau udah terurai harusnya sudah tidak ada bentuk skamnya. Ini cacingnya ada ini. Ini dekat, Dim. Kelihatan cacingnya. Ini. Aja dekat banget. Hop. Nah, ini menandakan bahwa ini udah stabil suhunya. Cacing itu adalah tanda indikator bahwa kompos itu sudah stabil suhunya. Kalau kompos belum stabil suhunya, biasanya dia tidak mau berada di dalamnya. Jadi cacing itu benar-benar hidupnya itu berada di lokasi, di tempat yang suhunya stabil, kondisinya bagus untuk dia, seperti di dalam tanah. Cacing. Kemudian ini ada kompos yang dari limbah pekarangan, limbah dapur, sisa panen dan lain-lain. Ini tidak kita siram atasnya jadi kering, kewekang ini. Nah, kita akan coba lihat. Nah, ini kan mulai ini ya. Ini yang lembab itu seperti ini, nanti lama-lama akan lapuk. Harus saya tek-tek loh. Yang lembab lama-lama akan lapuk itu seperti ini. Nah, tapi di atas karena kering ya udah nggak berubah-ubah kayak gini. Makanya harus disiram. Nah, itu kadang-kadang kita kelemahannya adalah jarang nyiram, jarang ngecek, jarang ngaduk. Maka membuat kompos itu bisa 9 sampai 12 bulan. Ini di dalam mulai hancur kan, nih menghitam. Nah, ini nanti kayak gini nih. Nah, oh ini tanah sih. Ini sering kita perlihatkan ini. Jadi membuat kompos yang mudah itu ya seperti ini, kita biarkan saja. Nah, ini cacing, isinya cacing semua ini. Tuh, ya kan? Ini cacing ini kan. Kayak cacing kepanasan. Nah, menggeliat semua ini, dibuka, ada udara masuk. Tuh, cacing. Nah, ini kompos yang sudah matang itu ini di bawah. Ini kompos. Jadi bentuknya sudah seperti tanah, bukan tanaman lagi kayak daun, rumput itu bukan. Nih. Ya. Tuh. Oke, tebel ini ke bawah nih. Ini ke bawah ini. Hihi, udah tebel ini. Udah banyak sekali nih. Coba di zoom. Ya kan? Nih. Ya kan? Ini tebel sekali, ini udah bisa dipanen ini. Tuh, ke bawah. Nah. Ini kompos yang terbuat dari sisa tanaman, limbah dapur, dan apa saja yang kita miliki dari bahan organik. Kita tumbuk di sini, udah jadi kompos. Yuk kita lihat yang barusan kita ambil dari kandang. Oh ya, ini timunnya udah selesai semua ya, tapi belum sempat kita bersihkan. Nanti kita bersihkan terus kita tanami apalah, ganti apa, cabai mungkin. Di pos di situ. Nah, ini kotoran sapi yang kita ambil dari kandang langsung. Jadi ini lebih familiarnya ini disebut pupuk kandang. Ini sebenarnya belum bisa dikatakan kompos. Ya ada mungkin sebagian di dalamnya sudah ada yang bisa dikatakan kompos. Tapi karena ini kan bercampur dengan yang masih baru kadang ya. Walaupun kita ambil dari bawah, tapi kan setiap hari ini disambangi oleh ayam, sehingga kotoran-kotoran yang baru itu juga mencampur ke sini. Jadi ini belum bisa dikatakan kompos, tetapi hampir menjadi kompos. Ini coba mendekat, ini warnanya udah warnanya masih khas kotoran sapi. Ya. Tapi ini sudah 75% lebih mendekati matang, sehingga kita berani aplikasi. Aplikasinya juga bukan untuk membuat media tanam yang dicampur gitu ya. Ini diaplikasikan di permukaan bedengan, sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap tanaman.
Setelah diaplikasikan nanti disiram, kalau bisa atasnya ditutupi pakai daun-daun kering atau jerami kering atau apapun supaya tidak terpapar sinar matahari langsung. Kemudian ditanami, nanti setelah ditanami satu musim panen, kayak misalnya jasim 1 bulan. Nah setelah 1 bulan di atas bedengan ini sudah menjadi kompos, artinya sudah matang, bukan lagi pupuk kandang, bukan lagi kotoran sapi, bukan lagi rumput-rumput, bukan lagi sekam, bukan lagi limbah dapur, bukan lagi limbah panen. Kalau sudah menjadi kompos itu namanya sudah kompos. Kalau sudah terurai itu namanya kompos. Tidak ada lagi bentuk kotoran sapi, bentuk limbah dapur, bentuk daun-daun kering, bentuk rumput, bentuk sekam, itu enggak ada. Kalau masih ada bentuk seperti itu berarti belum menjadi kompos. Itu saja sih yang mau kita sampaikan. Jadi ketika kita menyebutkan kompos, pemahamannya adalah bentuknya, teksturnya, suhunya, kemudian satu lagi aromanya sudah seperti tanah. Sehingga ketika full digunakan untuk nanam 100% pun akan bisa bagus tanamannya karena sudah menjadi tanah. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.